yang berpenghasilan ratusan juta atau puluhan juta, tapi paling tidak saya konten kreator kecil yang sudah dapat penghasilan dari YouTube setiap bulannya selama 3 tahun berturut-turut. Banyak sekali jalan dan langkah cara sukses menjadi YouTuber. Saya bukan seorang YouTuber yang terkenal dan saya juga bukan seorang YouTuber yang sukses yang berpenghasilan ratusan juta atau puluhan juta, tapi paling tidak saya konten kreator kecil yang sudah dapat penghasilan dari YouTube setiap bulannya selama 3 tahun berturut-turut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngasih motivasi, saya akan ngasih support buat teman-teman yang baru mengawali menjadi YouTuber dan ingin menjadi YouTuber yang berpenghasilan. Karena banyak sekali orang berpikir bahwa YouTuber itu enak karena dapat penghasilan dari YouTube setiap bulan. Tapi apapun itu butuh proses dan banyak rintangannya. Apa prosesnya dan bagaimana rintangannya? Prosesnya itu tidak mudah teman-teman ya, karena ingin menjadi YouTuber kita harus tahu langkah-langkahnya, dan apapun itu kita tidak serta-merta begitu saja kita punya channel YouTube langsung upload video, langsung ramai penonton dan kita langsung dapat penghasilan. Dan rintangannya di saat video kita sepi penonton, padahal kita sudah upload video capek-capek, sudah capek membuat konten, tapi videonya sepi penonton, akhirnya kita berhenti di situ saja dan akhirnya sia-sia dan apa yang kita cita-citakan nanti tidak akan terwujud. Tapi kali ini saya akan memberikan sebuah inspirasi agar kalian tetap semangat, agar kalian terwujud apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi cita-cita kalian. Oke YouTubers, salam sejahtera, salam sehat buat kalian dimanapun berada. Dan tidak lupa saya akan selalu menyapa kalian yang sudah datang di channel ini. Kalian adalah calon-calon YouTuber yang akan sukses. Dan yang sudah menonton video ini, silahkan kalian tinggalkan subscribe-nya, nyalakan lonceng ya, like. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar video saya. Nanti setelah kalian komentar di kolom komentar video saya, nanti saya akan kasih subscribe buat kalian semuanya. Oke teman-teman, lalu apa yang harus kita siapkan jikalau kita ini ingin menjadi YouTuber dan kita agar dapat penghasilan dari YouTube? Tentunya kita membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran yang mungkin sangat luar biasa kalau bagi saya ya teman-teman ya, karena ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, langkah-langkah pertama yang harus kalian lakukan dan harus kalian miliki, yang harus kalian punya, salah satunya yaitu kalian harus mempunyai channel YouTube, salah satunya. Terus kedua, kalian harus mempunyai peralatan, salah satunya yaitu HP atau mungkin handphone ya, HP Android. Syukur-syukur kalian sudah mempunyai laptop atau komputer, itu lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian mempunyai apa yang tadi saya sebut, kalian harus pikirkan dulu bagaimana cara edit video, pikirkan topik videonya atau materi videonya sebelum kalian upload video, kalian pikirkan dulu ya. Dan kalian jangan langsung upload video seperti itu saja sebelum kalian lakukan hal ini. Seperti contohnya, kalian punya channel YouTube, kalian juga harus membuat sebuah channel itu nanti ibaratnya seperti rumah kita sendiri. Bagaimana membuat channel kita seperti rumah kita sendiri? Kita bersihkan rumah kita, buat yang indah ya di channel kita setting dulu ya, dan kita rawat dulu channelnya. Itu bagaimana cara ngerawatnya? Itu kemarin saya sudah membuat videonya, di video saya yang sebelumnya itu ada cara setting channel YouTube, itu ada ya teman-teman. Silahkan kalian tonton videonya. Nah, saya bilang harus rawat rumah dulu karena channel ini ibarat rumah teman-teman ya. Jadi wadah, channel ini wadah untuk menyajikan sesuatu. Jadi rumah kita, jikalau ada tamu itu penonton ya teman-teman ya. Jikalau ada penonton, jadi kita akan menyajikan sebuah video, paling tidak rumah kita bersih dulu. Berarti kita harus setting, kita harus rias sebagaimana mungkin, seperti banner, seperti foto profil di akun YouTube kita. Kita juga kasih yang terbaik agar nanti tampilan channel kita ini meyakinkan. Itu salah satunya ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya, setelah kalian sudah tahu cara membangun channel atau cara setting channel, cara merawat channel, itu kalian menyiapkan topik video. Nah, sebelum kalian upload video, kalian harus pikirkan dulu bagaimana cara cari materi video yang bagus, yang kira-kira menarik buat penonton, yang kira-kira kita itu punya target penonton ini bakal rame nih. Nah,
Itu harus pikirkan daripada nanti kalian sia-sia ya teman-teman ya. Daripada kita setelah upload video 1, 2, 3 tapi tidak ada yang nonton, kalian akan berhenti di situ saja dan kalian akan loyo dan tidak ada semangat lagi untuk upload video. Nah, cita-cita kalian juga tidak akan tercapai. Yang tadinya pengen menjadi YouTuber, ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, itu tidak akan tercapai. Tapi saya kasih motivasi buat kalian semuanya. Kalian tetap semangat walaupun nantinya videonya kalian itu sepi penonton. Saya punya tips caranya bagaimana agar nanti videonya kalian itu ramai penonton, channel YouTube juga ramai penonton. Saya punya tipsnya. Tipsnya apa teman-teman? Kalian harus selalu belajar. Belajar di mana? Banyak sekali channel-channel besar ya teman-teman ya. Kalian tanpa belajar tidak akan jadi orang besar ya, karena apapun itu butuh proses. Tidak ada yang instan teman-teman ya. Jadi apapun butuh proses. Tanpa kalian belajar, kalian tidak akan mendapatkan, karena semua itu ada tingkat-tingkatannya ya. Dari kecil, dari kita sekolah aja ada tingkat-tingkatannya. Belajar, setelah kita belajar, naik kelas kita akan dapat ijazah. Dan setelah itu kita baru bisa menjadi orang besar dan menjadi orang sukses. Jikalau kita sudah punya kemampuan dan kita punya integritas. Tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua, ini tips yang sangat penting buat teman-teman. Jadikan sebuah konten YouTube ini jangan pernah dijadikan beban untuk kita membuat sebuah konten ya. Jadi jadikan saja sebuah konten ini atau kita nge-YouTube ini sebagai hobi. Jangan pernah kita membuat konten YouTube atau kita membuat channel itu menjadi beban kita harus mengejar agar cepat-cepat dapat 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber atau 4.000 jam tayang YouTube ya misalnya, kayak gitu, agar cepat-cepat dapat penghasilan. Jadikan saja channel kita atau nge-YouTube kita ini sebagai hobi ya teman-teman. Kalau kita sudah menjadikan sebuah hobi ini, seperti saya nih, nge-YouTube ini hobi ya teman-teman ya, awal-awalnya hobi. Jadi saya tidak mengejar jam tayang dulu, atau saya tidak berambisi untuk mencari penghasilan dulu. Karena apa? Kalau kita sudah berambisi, itu akan fatal teman-teman, karena kita mengejar jam tayang, mengejar subscriber, mengejar penonton, itu dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar. Nantinya seperti itu. Nah, nantinya channel kita akan rusak teman-teman ya. Banyak sekali untuk cara menjadi YouTuber tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Contohnya, kita cari 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, atau kita mungkin membeli channel seseorang yang sudah termonetisasi seperti itu. Banyak sekali. Tapi setelah kita upload video, karena memang dari awalnya juga tidak ada tahap-tahapannya belajar ya teman-teman ya. Tahu-taunya kita punya channel termonetisasi. Misalkan kita beli channel yang sudah termonetisasi, tapi awalnya kita tidak belajar dulu. Nah, itu videonya juga sepi penontonnya. Percuma kita punya channel yang sudah dimonetisasi, tapi kita mau mendapatkan penghasilan juga harus nunggu setahun, 2 tahun kita baru dapat penghasilan. Itu pun paling sekitar 1.500.000, 2 juta dalam jangka waktu itu teman-teman. Itu nanti kasihan. Nah, jadikan hobi saja. Biarlah ikuti aja seperti air mengalir gitu ya. Saya misalkan nanti itu channelnya akan rame dengan berjalannya waktu, dan kita tidak memikirkan penghasilan dulu, nanti juga akan tercapai apa yang kalian cita-citakan ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah berambisi, mengejar cepat, pengen mendapat gaji cepat, pengen mendapatkan penghasilan, itu jadi kita tidak membuat sebuah karya tapi sambil belajar. Karena apa teman-teman? Orang YouTube ini nih ya teman-teman ya, kita sambil membuat konten setiap hari-harinya, itu kita sambil belajar. Ini saya ya contohnya, saya belajar terus teman-teman ya. Saya tidak pernah berhenti belajar. Saya sambil membuat konten setiap hari-harinya. Saya juga sambil belajar, membuka konten-konten orang lain. Saya juga sambil terus menimba ilmu. Setelah saya dapat, saya terapkan bagaimana saya nanti cara membuat video. Jadi untuk kedepannya itu semakin lebih baik ya teman-teman ya. Bukannya akan semakin tambah lebih buruk gitu ya. Karena banyak sekali dampaknya channel. Jikalau kita benar-benar berambisi untuk mendapatkan gaji, misalkan mendapatkan penghasilan, dan akhirnya channel YouTube itu jadi sepi penonton teman-teman, karena kita tidak mau belajar. Jadi upload video apa saja, yang penting ini nanti ada yang nonton, nanti ada penghasilan, seperti itu tidak baik, dan itu tidak akan membuat berkembang channel kita teman-teman ya. Nah, ini sebuah motivasi buat kalian agar kalian itu nanti membangun sebuah channel, kalian pengen menjadi YouTuber tapi kalian punya penghasilan yang kira-kira itu maksimal atau kira-kira itu sepadan ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya, setelah channel kalian itu termonetisasi dan kalian itu sudah banyak penontonnya ya teman-teman ya, kalian selalu berinteraksi dengan penontonnya seperti komentar atau apa.
nanti bukain komentar-komentar itu di video kalian, mungkin sudah rame, jangan kalian cuekin itu ya, orang-orang yang komentar itu jangan cuekin, karena itu yang akan menjadi sebuah interaksi kalian dengan penonton. Jadi penonton nanti juga akan kembali lagi ke channel kalian juga ya teman-teman. Dan juga ini ada hal yang penting lagi, jika ada yang komentar, mungkin komentar itu pedas atau mengenai perasaan kalian, mungkin ya, kalian abaikan saja dan anggap saja itu suatu kritik dan saran buat kita, karena orang komentar seperti itu mungkin, jadi kita itu lebih semangat pengen membuktikan, dan itu membangun kita teman-teman ya. Jadi jangan kita terpancing, kita balas dengan kata-kata yang tidak baik, itu tidak boleh seperti itu. Kita tetap tanggapi dengan senang hati. Dan saya sangat bersyukur misalkan ada yang komentar yang kira-kira pedes, yang kira-kira itu mengkritik saya gitu ya. Misalkan videonya aja sepi penonton, ngapain bikin-bikin konten yang seperti ini. Saya tidak akan menanggapi dengan serius, justru itu akan membuat atau membangun semangat saya, agar saya ini semakin semangat membuat konten, saya semakin semangat untuk memperbarui konten-konten saya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan saya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, buatlah kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Jangan, misalkan nih teman-teman ya, kalian ingin menjadi YouTuber, kata-kata guys, kata-kata yang mungkin tidak baik gitu ya, itu kalau bisa jangan diterapkan ya. Ini maaf aja ya, mungkin ini kurang pas buat kalian, tapi ini sangat pas buat saya. Karena gini contohnya, jikalau kita mengambil kata-kata guys atau apa gitu ya, ya kalau yang nonton itu mungkin seumuran kita atau di bawahnya kita mungkin gitu ya, itu teman-teman. Coba kalau yang nonton itu kebetulan itu Pak Lurah yang pengen YouTube, atau Pak Camat yang pengen YouTube, masa iya Pak Lurah, Pak Camat dibilang guys misalnya gitu ya teman-teman. Nah itu juga perlu kata-kata atau kita sapaan buat teman-teman itu kita yang baik, dan kira-kira ada sopan santonya. Dan mungkin teman-teman juga mungkin yang nanti nonton video kita itu ada senangnya, nanti akan merasa dihormati oleh kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah tips-tips penting, poin-poinnya sih, kita tetap selalu hormat sama siapapun ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk selanjutnya, di saat kalian itu sudah jalan ya, di saat kalian itu sudah jalan menjadi YouTuber dan kalian sudah banyak penontonnya gitu ya, subscribernya sudah banyak, penontonnya sudah banyak, dan nanti kalian itu pasti ada ujian ya, ada rintangan di tengah-tengah jalan itu, ada rintangannya. Kalau masalah copyright kayak gitu gampang, mudah ya teman-teman ya, kita tinggal hapus videonya, atau kita benar-benar cari solusi agar video itu tidak kena copyright. Itu bagaimana, itu bisa. Nah ada hal yang paling penting di saat kita upload video tapi videonya itu sepi, setelah channel kita banyak yang nonton, videonya banyak yang nonton gitu ya, tapi tiba-tiba itu sepi, nggak ada yang nonton, itu akan membuat down banget. Itu banyak sekali channel-channel yang mengalami seperti itu, banyak sekali. Jangankan kok yang baru pemula ya, channel-channel YouTube yang sudah besar juga ada kemungkinan besar gitu ya, itu ada yang sepi juga videonya gitu. Nah kadang kita diuji seperti itu, kadang ngupload video 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame misalnya, terus tiba-tiba ada satu video yang sepi, terus besok lagi ngupload video agak sepi lagi, kita itu udah males. Kenapa ya video kita sepi penonton? Biarkan saja gitu ya, biarkan saja, koreksi saja apa yang mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam upload video kita, atau mungkin yang video yang kita sajikan itu memang kurang menarik buat penonton gitu ya teman-teman ya. Bisa kita rubah dengan mungkin isinya, kalau topiknya sama ya gitu ya, topik videonya sama, materinya video sama, tapi cara editnya kita rubah, dan cara-cara mungkin dari cara kita bicara atau apa kita rubah gitu ya, itu teman-teman. Atau mungkin setting-settingannya video kita ini kurang gitu ya, makanya selalu koreksi. Tapi pesan saya buat teman-teman, tetap selalu belajar. Walaupun kita penontonnya sudah ramai, banyak penontonnya, walaupun sudah punya penghasilan juga, itu tetap masih belajar, itu lebih bagus ya teman-teman. Itu tips dan motivasi-motivasi dari saya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi YouTuber yang top.